Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Anwar. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini, insya Allah nanti diharapkan kalian setelah pembelajaran selesai, kalian nanti akan memahami, akan mengetahui, akan lebih mendalami iman kepada para rasul. Di antaranya apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah perbedaan antara rasul dan nabi, atau nabi dan rasul. Kemudian tugas para rasul itu apa? Kita juga akan belajar tentang sifat wajib para rasul. Tentunya sifat mustahil juga akan kita bahas, dan sifat jaiz dari para rasul. Kemudian insya Allah kita juga akan membahas tentang kejadian luar biasa yang dialami oleh para rasul, kejadian luar biasa yang dimiliki oleh para rasul ini. Dan tentunya kita juga akan membahas tentang para rasul ulul azmi. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah iman kepada rasul. Maksudnya apa? Iman kepada para rasul adalah kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk umat-umatnya. Ya. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya. Ini memang betul ada, dan kita percaya itu. Itulah makna dari iman kepada para rasul. Berikutnya, apa perbedaan rasul dan nabi? Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu tadi kepada umatnya. Itu adalah rasul. Di antara rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25 rasul. Ini rasul, para rasul yang tercantum nama-namanya di dalam mushaf Al-Quran. Selebihnya di dalam sebuah kitab dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya mengutus ada 113 rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada ratusan ribu nabi sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa saja di antara tugas para rasul? Tugas para rasul yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Utamanya adalah mengajarkan tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tauhid. Kemudian tugas para rasul berikutnya adalah memberi kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira kalau seandainya orang berbuat baik, beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka balasannya adalah surga. Kabar baiknya adalah surga akan diberikan kepada orang tersebut. Demikian juga sebaliknya. Para rasul ini juga menyampaikan yang namanya peringatan. Peringatan bagi siapa? Peringatan bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan oleh para rasul bahwa balasan mereka, orang yang tidak mau mengikuti perintah rasul, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya adalah neraka. Ini peringatan yang diberikan oleh para rasul sebagai tugas mereka. Tugas mereka berikutnya adalah membina kehidupan manusia agar berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Ini adalah tugas para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, berikutnya ya, berbicara tentang menyampaikan wahyu tadi tentunya kan tidak mudah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali para rasul ini pasti memiliki sifat wajib. Para rasul ini pasti memiliki sifat wajib.
Apa di antara sifat wajib Rasul? Di antara sifat wajib para Rasul yang pertama adalah siddiq. Ya, siddiq itu artinya benar, tidak berbohong, tidak pernah berbohong dan tidak akan pernah berbohong. Amanah, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Inilah amanah. Sifat wajib berikutnya adalah tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, pasti disampaikan kepada umatnya. Ini adalah sifat wajib Rasul. Berikutnya adalah fatonah, para Rasul itu cerdas. Ya. Jadi sifat wajib para Rasul yang pertama tadi adalah siddiq, artinya benar, amanah, artinya bisa dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Kalau tadi baru saja kita sudah membahas tentang sifat-sifat wajib para Rasul, berikutnya sifat mustahil. Sifat mustahil para Rasul apa saja? Ya kebalikannya. Yang pertama, siddiq. Siddiq lawan sifat wajib Rasul yang pertama adalah siddiq, maka mustahil bagi Rasul untuk mempunyai sifat kadhib. Mustahil bagi para Rasul untuk berbohong. Ya. Berikutnya, wajib bagi para Rasul untuk memiliki sifat amanah, bisa dipercaya. Maka mustahil bagi para Rasul memiliki sifat khianah. Khianat tidak bisa dipercaya. Wajib bagi para Rasul untuk memiliki sifat tabligh, artinya menyampaikan. Maka mustahil bagi para Rasul memiliki sifat kitman, menyembunyikan. Wahyu dari Allah, tidak usah aku sampaikan kepada umatku, Tidak boleh para Rasul seperti itu. Ya. Kalau para Rasul itu memiliki sifat fatonah yang artinya cerdas, maka mustahil bagi para Rasul memiliki sifat baladah. Baladah itu artinya bodoh, mustahil. Ya. Jadi sifat mustahil bagi para Rasul yang pertama adalah kadhib atau kizib yang artinya pembohong. Yang kedua adalah khianah yang artinya tidak bisa dipercaya. Yang ketiga kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat artinya baladah, bodoh. Yang keempat, sifat mustahil yang keempat adalah baladah yang artinya bodoh. Nah, Mas, Mbak, anak-anakku yang berbahagia, sudah kita bahas tentang sifat wajib dan sifat mustahil para Rasul. Ada lagi sifat jaiz bagi para Rasul. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz bagi para Rasul adalah melakukan aktivitas seperti layaknya manusia biasa. Para Rasul ya tidur, istirahat juga, ya. Para Rasul pergi ke pasar, mempunyai keluarga. Ini sifat jaiz para Rasul, Mas, Mbak. Nah, anak-anakku, sudah kita bahas tugas para Rasul, sifat wajib, sifat mustahil para Rasul, sifat jaiz para Rasul. Berikutnya adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para Rasul tersebut. Apa yang menjadi bekal mereka. Para Rasul ini dibekali dengan yang namanya mukjizat. Mukjizat asal katanya adalah a'jaza, yu'jizu, artinya adalah melemahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada mereka berupa mukjizat. Apa artinya? Sesuatu yang digunakan untuk melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan musuh-musuh para Rasul. Seperti contoh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam ini adalah mukjizatnya Nabi Musa. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan musuh-musuh Allah, melemahkan musuh-musuh Rasulullah, melemahkan musuh Rasul Musa alaihissalam. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan para penyihirnya Raja Fir'aun, di mana penyihir ini mengeluarkan talinya, mengeluarkan tali yang kemudian menyihir tali ini, mengubah tali ini menjadi ular-ular kecil, yang kemudian ular-ular kecil ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimakan oleh ular besar yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah digunakan untuk melemahkan musuh-musuh Allah, melemahkan tipu daya. Nah, demikian juga dengan Al-Quran.
Dikatakan Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Untuk melemahkan siapa? Melemahkan musuh-musuh Allah, orang yang tidak senang dengan Islam. Di dalam Al-Quran sudah ada semua aturan tentang kehidupan ini, Mas, Mbak. Aturan tentang berumah tangga ada, tentang bersosialisasi di masyarakat ada, tentang bernegara ada, bahkan tentang belajar pun ada. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Tapi masih perlu penjabaran lagi berupa hadis Rasulullah SAW. Bagaimana dirinci oleh Rasulullah SAW melalui al-hadis. Ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.